berdoa. Bapa kami yang dalam surga, bawalah kami terus masuk ke dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Indahnya pelukan kasih-Mu ya Tuhan. Karena dengan kasih-Mu ya Tuhan, kami dapat hidup. Dan hidup kami oleh karena kasih-Mu, kami boleh menjadi berkat bagi saudara-saudari seiman kami, bagi pasangan kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, bagi sahabat-sahabat kami. Kasih-Mu lah yang menembus setiap perbedaan yang ada di antara kami. Kasih-Mu lah yang menyatukan kami ya Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan sapaan-Mu yang penuh kasih melalui firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Persiapkan hati kami sehingga kami siap Tuhan untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di lantai 2, lantai 3, lantai 2, kemudian juga yang ada di RSG. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kita dan juga kita boleh ada kesempatan untuk kembali memuji membesarkan nama Tuhan dan juga merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang begitu dalam dan begitu luas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin dari antara Bapak Ibu yang hadir sini datang di gereja ini dalam keadaan yang bersuka cita oleh karena begitu banyak kejadian yang baik yang Tuhan izinkan terjadi sepanjang minggu ini. Oleh sebab itu saya berdoa bagi Bapak Ibu semua, kiranya firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan ini menyempurnakan sukacita Bapak Ibu semuanya. Namun mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir pada saat ini yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, oleh karena juga banyak hal yang terjadi yang Tuhan izinkan selama 1 minggu ini yang mengecewakan, mendukakan hati kita. Atau mungkin kita datang dalam keadaan yang tidak baik karena kondisi kesehatan kita yang kurang fit Bapak Ibu. Dan ada juga saudara kita yang tidak dapat hadir saat ini sedang menyaksikan di live streaming. Saya berdoa firman Tuhan yang kita baca dan akan renungkan ini dapat memberikan penghiburan bagi kita yang saat ini dalam keadaan lemah. Dan kekuatan untuk kita boleh menjalani hari-hari yang akan kita lalui sepanjang minggu ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema GKK Padang 19 November 2023 adalah humility atau rendah hati atau kerendah hatian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau sebelum kita merenungkan ini, saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan membacakan ayatnya yang pertama, Bapak Ibu ayatnya yang kedua, demikian seterusnya kita akan baca sampai ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Apabila Bapak Ibu sudah dapat, Kejadian pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai 18, saya akan baca yang pertama, Bapak Ibu kemudian melanjutkannya, demikian seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya
dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati ialah bukan saja yang membaca firman Tuhan, tetapi juga yang melakukannya di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, tadi saya katakan tema kita minggu ini di GKK Padang 19 November 2023 adalah humility, rendah hati. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati adalah tidak sombong. Ini penjelasan yang masih abstrak. Tidak sombong itu seperti apa Bapak Ibu? Bagaimana itu yang disebut dengan tidak sombong? Kemudian saya melihat lagi kata karena tidak sombong, maka saya melihat kata sombong. Kata sombong adalah menurut KBBI yaitu menghargai diri secara berlebihan, engkak atau pongah. Jadi rendah hati dapat didefinisikan adalah sebuah tindakan yang menghargai diri karena tidak sombong, jadi menghargai diri yang tidak secara berlebihan. Namun pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau ada orang ia tidak menilai dirinya atau menghargai dirinya secara berlebihan, tetapi menilai dirinya apa adanya, dan kemudian dia mengakui apa yang ada padanya, kelebihan yang ada padanya, kemudian diakui oleh orang-orang lain, kemudian dia tunjukkan kepada orang lain, pertanyaannya adalah, apakah orang ini tidak sombong atau rendah hati? Orang yang tidak menilai dirinya berlebihan, tapi menilai apa adanya. Kemudian menghargai apa yang dia punya, dan orang lain juga mengakuinya, kemudian dia menunjukkannya. Apakah pertanyaannya orang ini rendah hati atau tidak sombong? Seperti dalam video yang akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Video dari seorang
petinju profesional yang tidak pernah terkalahkan di dalam karir profesionalnya, tidak pernah kalah, selalu menang Bapak Ibu. Dan oleh media olahraga ESPN dia dinobatkan sebagai petinju terbaik selama 25 tahun terakhir. Dan dia adalah seorang petinju yang paling banyak mengalahkan juara-juara dunia yang lain Bapak Ibu. Dia bisa mengkawinkan gelar. Dia sudah mengalahkan Oscar de la Hoya, Manny Pacquiao, jagoan dari Asia. Dia sudah pernah mengalahkannya, Bu. Dan dia adalah petinju yang paling banyak followernya di media sosial, secara khusus Instagram. Beliau adalah Floyd Mayweather Jr., petinju yang paling hebat yang pernah ada. Dan juga dia adalah satu-satunya atlet yang paling memiliki penghasilan paling banyak dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Itu kira-kira 915 million dollar dari periode 2010 sampai 2019. Petinju yang luar biasa hebat. Nah, di dalam wawancara ini saya ingin menunjukkan kepada Ibu bagaimana dia merespon ketika ditanya oleh seseorang. Boleh dibesarkan volumenya. So my first question to you is, you're backed by arguably one of the greatest of all time, right? No. What are we rating ourselves on? What are we rating on? Okay. Well, we want to know, in the least amount of fights, I didn't have to have 70 fights or 150 fights, 300 fights. Did I not beat the most world champions? Yes, you did. Okay. And in the least amount of fights, Yes, you did. who got the highest gate? Floyd Mayweather. Who made the most money? You did. Who was the most accurate fighter of all time? You were So it's basically saying that, the greatest of all time. okay. No disrespect, sir. No disrespect. No, my question to both. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pertanyaannya apakah Floyd Mayweather Jr. itu adalah orang yang, atau apakah respon dia itu adalah respon yang menunjukkan sesuatu yang rendah hati. Sebab dia mengatakan, dia menghargai dirinya tidak berlebihan. Memang itu fakta dan orang lain mengakuinya. Apakah pertanyaannya dia adalah rendah hati dan atau dia adalah orang yang sombong? Jawabannya adalah tidak. Dia tidak rendah hati tapi juga tidak sombong Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena dalam video itu dia sedang merespon seseorang yang tidak mengakui kehebatannya. Jadi dia sedang memberikan jawaban kepada orang tersebut karena orang tersebut mengatakan bahwa dia bukan salah satu yang terbaik yang pernah ada gitu. Atau salah satu yang terbaik. Padahal faktanya adalah orang mengakui dia adalah petinju yang terbaik yang pernah ada. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dia menyatakan sesuatu yang tidak berlebihan, dia tidak menilai dirinya berlebihan, dia mengatakan sesuatu yang fakta dan orang lain mengakuinya. Tetapi dia tidak dapat dikatakan rendah hati, tapi juga tidak sombong Bapak Ibu. Jadi rendah hati itu tidak selalu berkat menilai diri secara berlebihan, tetapi juga orang yang rendah hati bukan saja dia berkata yang benar tentang dirinya, fakta yang tentang dirinya. Bukan. Berkata benar tentang diri kita atau diri sendiri itu adalah klarifikasi atau pembelaan. Seperti yang dilakukan ketika orang bersidang Bapak Ibu. Di sana mereka mengajukan fakta-fakta tentang diri seseorang, tentang diri yang sedang dibela. Itu di sana mengatakan sesuatu semua yang tentang hal-hal yang benar tentang orang tersebut. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa hal itu atau respon mereka adalah respon yang rendah hati dan mereka adalah orang yang tidak sombong Bapak Ibu. Atau orang yang sombong. Mereka hanya melakukan tugas mereka untuk memberikan klarifikasi, pembelaan.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau rendah hati bukan berkata benar tentang diri sendiri, atau fakta yang benar tentang diri sendiri, dan juga bukan menilai diri secara berlebihan, maka pertanyaan selanjutnya, apakah rendah hati harus berkata bohong tentang dirinya, atau menyangkali sesuatu yang benar ada pada dirinya? Tentu tidak, Bapak Ibu. Saya beri contoh sekali lagi, Bapak Ibu. Ini pertanyaannya, apakah rendah hati harus berkata bohong tentang diri kita atau menyangkali fakta-fakta yang ada pada diri kita? Contohnya Bapak Ibu, misalnya pemain sepak bola yang terhebat saat ini, misalnya Lionel Messi, beliau adalah pesepak bola yang terhebat sampai saat ini. Karena ia pemain terbaik 8 kali sepanjang karirnya. Tidak ada yang menyamai rekornya. Tahun 2008 dia sudah, di usia 21 tahun dia sudah meraih medali Olimpiade emas bersama timnas Argentina. Pada tahun 2021 dia mendapatkan Piala Amerika Selatan bersama teman-temannya. Kemudian yang paling terakhir dia berhasil memenangkan Piala Dunia tahun 2022. Kemudian ketika segala pencapaian Messi dan semua mengakuinya, para wartawan, para pemain sepak bola, dia adalah pemain terbaik saat ini yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Kemudian dia diwawancarai oleh seorang wartawan dan wartawan bertanya kepada dia atau memuji kepada Messi. Messi, kamu adalah pemain yang terbaik, you are the best of the best. Kamu pemain sepak bola yang terbaik yang pernah ada. Orang tuamu bersyukur mempunyai engkau. Kemudian Messi merespon dengan mengatakan seperti ini, saya bukan yang terbaik, saya hanya orang biasa. Perkataan itu tidak benar, Bapak Ibu. Jadi Messi menyangkali fakta-fakta tentang dirinya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah respon Messi adalah respon yang rendah hati atau sombong, Bapak Ibu? Jawaban Messi tidak menunjukkan sebuah sikap yang rendah hati. Karena ia tidak bersyukur atas apa yang sudah dia capai, kerja keras dia bersama orang-orang di sekelilingnya, dan dia berbohong, menyangkali fakta-fakta tentang dirinya. Hal ini sama Bapak Ibu dengan katakanlah seorang yang berprofesi sebagai security atau satpam, dan dia adalah seorang satpam atau security yang teladan, yang berintegritas, yang cekatan, yang ramah terhadap yang lain. Kemudian dia mendapat penghargaan sebagai karyawan yang baik, yang teladan. Kemudian ketika dia merespon, dia jawab begini, terima kasih tapi saya hanya seorang satpam security, saya tidak layak mendapatkan hal ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, respon Messi dan respon dari seorang karyawan security, ini adalah respon bukan rendah hati Bapak Ibu, tapi rendah diri. Entah sadar atau tidak sadar, mereka menyangkali sesuatu yang ada pada diri mereka. Mereka tidak menghargai diri mereka sendiri dan orang lain yang menghargai mereka. Terlebih mereka tidak menghargai Tuhan yang sudah menganugerahkan talenta yang ada pada diri mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, rendah hati adalah bukan juga menilai atau menghargai diri rendah dan menilai rendah prestasi atau pencapaian yang dicapai. Itu bukan rendah hati Bapak, tetapi rendah diri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi rendah hati yang lebih tepat dimengerti atau didefinisikan adalah sebuah tindakan menghargai diri dan orang lain, terlebih menghargai Tuhan. Jadi bukan saja menghargai diri tidak berlebihan
dan mengatakan fakta tentang diri kita, bukan. Tetapi rendah hati adalah sebuah tindakan menghargai diri dan orang lain, terlebih menghargai Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan sikap rendah hati inilah yang ditunjukkan oleh Abraham dari perikop yang kita baca tadi. Abraham adalah orang yang menghargai Tuhan, dirinya dan orang lain, Bapak Ibu. Atas anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada dia, harta yang melimpah, keluarga besar, karyawan yang banyak. Dia adalah orang yang menghargai Tuhan, diri dan orang lain. Dia adalah orang yang rendah hati, dengan kata lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum perikop yang kita baca, Abraham di kisah sebelumnya adalah orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan, tidak menghargai orang lain. Waktu terjadi kelaparan di negeri Negeb, di perikop sebelum kita baca, Abraham itu mengungsi ke Mesir, Bapak Ibu saudara-saudari. Kemudian karena dia takut akan dibunuh oleh penguasa saat itu, dia rela mengorbankan istrinya, Sarai, diberikan kepada penguasa saat itu. Artinya dia mengorbankan orang lain demi keselamatan dirinya sendiri. Dan memang pada saat itu seorang penguasa atau raja itu berhak atau bebas melakukan kehendak apa saja yang dia sukai. Terlebih mengambil seorang perempuan yang ada di wilayahnya untuk dijadikan istri atau selirnya. Dalam keadaan seperti itu Abraham ketakutan dan dia memberikan istrinya. Dengan kata lain, Abraham tidak percaya atau meragukan janji Tuhan kepada dia sebelumnya bahwa Tuhan akan memberkati dia dan melaluinya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, termasuk negeri Mesir. Tetapi dia tidak percaya, dia takut Bapak Ibu. Bukan terpaksa, dengan sengaja menukarkan istrinya. Dan Firaun memang menginginkan istri dari Abraham. Tetapi permasalahannya Abraham tidak mengatakan bahwa Sarai adalah istrinya. Dan setelah itu Abraham kemudian memberikan Sarai dan Firaun memberikan mahar ganti kepada Abraham yang sudah memberikan Sarai dengan memberikan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, keledai betina dan juga pegawai-pegawai baru untuk Abraham. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang dilakukan Abraham adalah bentuk ketidakpercayaan atau dengan kata lain tidak menghargai yang Tuhan yang sudah berjanji kepada dia dan tidak menghargai orang lain. Dalam hal ini adalah istrinya. Satu-satunya yang Abraham hargai adalah dirinya sendiri yang secara berlebihan. Abraham terlalu berlebihan menghargai dirinya dan merendahkan Tuhan. Dia tidak menghargai janji Tuhan kepada dia. Tuhan pun tak dihargai, apalagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, namun Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya kepada Abraham dengan menyelamatkan Sarai. Karena nanti melalui Sarai, janji Tuhan akan digenapi. Tuhan kemudian memberikan tulah kepada Firaun dan seluruh isi istananya. Sehingga membuat Firaun takut dan akhirnya mengembalikan Sarai kepada Abraham. Setelah peristiwa di Mesir, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Abraham kemudian kembali ke daerah Betel. Di dekat Betel, di antara Betel dan Ai. Di sana di mana pertama kali Abraham itu mendirikan mezbah Tuhan dan bersyukur karena sudah menerima firman Tuhan bahwa Abraham akan diberikan tanah perjanjian bagi dia dan seluruh keturunannya. Dia kembali ke tempat semula. Itulah perikop yang kita baca hari ini.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Abraham yang sebelumnya yang tidak menghargai Tuhan dan orang lain, di perikop yang kita baca itu mengalami perubahan. Mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Abraham di Betel, di antara Betel dan Ai, di dekat Betel, itu kisahnya adalah pegawai Abraham itu berselisih paham, ribut dengan pegawai ponakannya, yaitu Lot. Nah, dalam keadaan seperti itu, Abraham kemudian mengambil sebuah keputusan yang berbeda dengan peristiwa sebelumnya, waktu di negeri Mesir. Dia memanggil ponakannya Lot karena dia tidak ingin terjadi keributan yang lebih besar. Nantinya takutnya dia akan ribut dengan ponakannya Lot. Kemudian dia memanggil Lot, berbicara baik-baik sebagai sebuah keluarga. Dan Abraham kali ini dia mengambil keputusan yang tepat. Dia menghargai orang lain. Berbeda dengan peristiwa sebelumnya. Kali ini dia memberikan kesempatan kepada ponakannya untuk mengambil pilihan yang pertama. Padahal dalam budaya saat itu Bapak Ibu, yang paling tua, yang paling senior, yang menentukan nasib orang-orang di bawahnya. Kali ini Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau Abraham memilih, tentu dia akan memilih yang lebih baik untuk keluarganya, untuk pegawai-pegawainya. Tapi kali ini dia memberikan kesempatan kepada ponakannya untuk memilih. Artinya Abraham sudah percaya kepada janji Tuhan, bahwa kemanapun dia akan pergi, Tuhan akan memberkati dia. Dan melaluinya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dia sudah percaya, dia kembali percaya dengan janji yang Tuhan sudah berikan kepada dia sebelumnya. Tentu karena ponakannya diberi kesempatan lebih dahulu Bapak Ibu saudara-saudari, tentu dia akan memilih tempat yang paling baik menurut pandangan manusia. Dan memang dia melihat lembah sungai Yordan itu adalah yang paling baik karena banyak airnya. Seperti Mesir dan dalam bayangan dia itu seperti Taman Eden Bapak Ibu. Namun pada akhirnya Tuhan akan menghancurkan tempat di mana Lot akan tuju. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam pandangan ponakan Abraham, Lot, seluruh lembah sungai Yordan itu adalah seperti Taman Eden. Tapi faktanya itu bukan Taman Eden, tetapi taman maksiat. Karena di dalamnya berisi orang-orang yang sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Ini adalah solusi Abraham terhadap konflik pegawainya dan juga pegawai ponakannya. Dia mementingkan atau dia menghargai orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tindakan Abraham ini bukan saja menghargai orang lain di dalam perikop yang kita baca, tetapi dia menghargai Tuhan. Saat ini dia tidak perlu khawatir, takut kalau Tuhan tidak akan memeliharanya. Kali ini dia percaya dengan sungguh. Ini adalah bentuk tindakan menghargai Tuhan. Artinya Abraham sudah kembali menjadi orang yang rendah hati, yang menghargai pemberian Tuhan, menghargai orang lain, dan tentu menghargai dirinya apa adanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setelah Abraham dan Lot berpisah, Tuhan kemudian berfirman kepada Abraham untuk menguatkan Abraham kembali, untuk mengingatkan Abraham kembali tentang janji Tuhan sebelumnya. Bahwa Tuhan akan memberikan suatu tempat bagimu, buat keturunanmu selama-lamanya. Dan Tuhan akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah. Artinya sangat banyak Bapak Ibu.
Meskipun hal itu tidak langsung terjadi di dalam hidup Abraham, tetapi dia kembali diingatkan akan janji Tuhan sehingga dia melangkah dengan satu keyakinan dan kepastian. Kemana saja aku akan pergi, Tuhan akan berkati aku. Dan aku akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dosen pembimbing saya yakni Ibu Pendeta Ramiati Tanujaya itu punya kata-kata atau jargon yang sangat terkenal bagi semua alumni saat yang pernah diajar, bahkan yang dia tidak pernah ajar sama sekali. Jargon itu adalah kenal Tuhan, kenal diri, jadi tahu diri. Kata-kata ini semua alumni saya tahu, bahkan Musribkah juga tahu, saya baru ngobrol beberapa. Ini menjadi tagline beliau kemanapun beliau pergi. Beliau pernah bercerita di dalam ketika dia pelayanan Bapak Ibu, dia diundang di satu tempat pelayanan dalam acara yang spesial, bukan acara kebaktian umum biasa. Kemudian di dalam perjalanannya, mobil yang ditumpanginya itu mogok. Dan dia harus menghubungi pihak yang mengundang beliau. Memberitahukan bahwa kemungkinan besar saya akan telat. Tetapi jawab dari pihak yang mengundang Ibu Ati, jawabnya seperti ini, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa, kami sudah siapkan pengganti Ibu. Mendengar perkataan seperti itu, Ibu Ati kemudian merenungkan sepanjang hari sampai kembali pulang ke asrama saat. Dia merenungkan seperti ini Bapak Ibu. Siapa sih saya ini? Siapa sih saya? Apakah saya ini pembicara yang besar sehingga harus ditunggu-tunggu? Berarti selalu menceritakan itu. Setiap khotbahnya, di kelas, siapa sih kita ini, Lev? Siapa sih kita ini? Pentingkah kita ini? Seolah-olah kalau kita ada, baru pelayanan itu bisa jalan. Sudah itu menjadi peringatan bagi kami, mahasiswa-mahasiswinya di kampus. Dan di kampus kami setiap praktek 1 tahun, kami akan dihubungi oleh dosen pembimbing kami 2 kali. Yang pertama setelah evaluasi semester pertama dari gereja tempat praktek. Dan yang terakhir nanti setelah praktek setahun, pembimbing kami akan menelpon dan menanyakan kabar kami, kemudian memberitahukan hasil evaluasi. Dan saya sudah dihubungi oleh Ibu Ati setelah evaluasi semester pertama. Di dalam percakapan dengan Ibu Ati lewat telepon, beliau mengatakan, Lev, ingat, gitu. Kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Jangan aneh-aneh ya. Gitu. Ingat, tetap rendah hati. Surah itu kata terakhir yang Ibu Ati ucapkan kepada saya lewat WhatsApp. Setelah dia membicarakan hasil evaluasi. Kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Tetap rendah hati. Artinya apa Bapak Ibu? Ingat, hargailah Tuhan yang sudah menyelamatkanmu, yang sudah memanggil kamu. Dan ingat ada orang-orang yang mendoakanmu. Hargailah, termasuk jemaat di mana kamu pelayanan. Hargailah. Dan hargailah dirimu sendiri apa adanya. Tidak usah berlebihan atau memandang dirimu rendah. Hargailah dirimu.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan bagian firman ini, saya kemudian mengingat kembali percakapan dengan Ibu Ati. Saya juga merenung. Mungkin di sepanjang tahun ini, di penghujung praktek saya, mungkin saya banyak yang berlaku atau merespon yang merendahkan orang lain, atau memandang rendah orang lain. Saya dari mimbar ini memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya di penghujung praktek saya setahun. Di akhir bulan ini saya memohon maaf. Dan saya juga mohon doa dari Bapak Ibu untuk terus doakan biar selalu saya tetap tahu diri gitu di dalam hidup ini. Dimanapun saya akan pergi dan melayani. Dan saya juga berdoa bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir saat ini, yang menyaksikan di live streaming. Saya juga berdoa Tuhan juga tetap memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Ingat, hargai Tuhan yang sudah menyelamatkan Bapak Ibu. Hargailah orang-orang di sekeliling Bapak Ibu yang sudah mengasihi Bapak Ibu, yang sama-sama berjuang bersama dengan Bapak Ibu sampai dengan titik ini. Hargailah. Dan ketiga, hargailah diri sendiri apa adanya, tidak berlebihan. Niscaya kemanapun Bapak Ibu pergi, Tuhan akan memberkati Bapak Ibu, dan Bapak Ibu akan menjadi saluran berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Dan orang akan melihat nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya akan tutup dengan satu ayat untuk mengingatkan kembali tentang kerendahan hatian yang kita sudah belajar dari Abraham. Tetapi saya ingin melihat kepada Kristus yang mencontohkan kepada kita rendah hati. Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengarkan, mengingatkan kami kembali untuk kami mengenal Engkau, mengenal diri kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tahu diri siapa kami. Kami menjadi pribadi yang rendah hati, tahu menempatkan diri dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih, sehingga kami nantinya Tuhan boleh menjadi berkat kemanapun kami akan pergi. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.